Orang sabar, banyak pahala. Kalau malu, mukanya merah. Sambutlah salam dengan bahagia. Assalamualaikum, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada Ramadan ke-16. Allah masih beri kita kesehatan, kekuatan untuk menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua senantiasa selalu bersemangat dan istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan terbaik kita pada bulan yang mulia ini. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah Abu Bakar Siddiq dan mereka sedang berbincang-bincang dan bercengkerama dengan ramah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Abu Bakar dan langsung mencela Abu Bakar. Makian, hinaan, serta kata-kata kotor keluar dari mulut orang Badui tersebut. Namun, Abu Bakar tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan perbincangannya dengan Rasulullah. Kemudian melihat itu Rasulullah tersenyum dengan manis kepada Abu Bakar. Melihat hal tersebut, orang Arab Badui tadi makin merasa marah. Akhirnya dia melontarkan makian atau kata-kata yang lebih kotor dari yang pertama. Namun dengan keimanan dan kesabaran yang kokoh yang dimiliki oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar tetap membiarkannya. Rasulullah kembali tersenyum. Masya Allah. Akhirnya semakin marahlah orang Badui tersebut, hingga sampai yang ketiga kalinya orang Badui tersebut menghina Abu Bakar dengan hinaan dan cacian yang lebih kasar dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, sebagai manusia biasa, Abu Bakar merasa terpancing. Abu Bakar sudah tidak sanggup untuk menahan amarahnya lagi. Akhirnya terjadilah perang mulut antara Abu Bakar dan orang Badui tersebut. Nah, melihat Abu Bakar dan orang Badui ini perang mulut, Rasulullah beranjak dari tempat duduknya, kemudian meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat ini, Abu Bakar bingung. Kemudian segera mengejar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku dan tanpa memberi salam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sewaktu orang Badui tersebut datang kepadamu dan mencelamu, engkau diam atau engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat yang berada di sekelilingmu. Mereka, para malaikat ini membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Begitupun kali keduanya. Ketika orang Badui tersebut mencela engkau tidak menghiraukannya, aku kembali tersenyum. Karena para malaikat bertambah banyak mengelilingimu. Hingga ketiga kalinya, ketika ia mencelamu, engkau membalasnya, aku pergi meninggalkanmu dan tidak memberikan salam. Kenapa? Karena ketika itu
para malaikat pergi meninggalkanmu. Dan saat itu yang hadir adalah iblis. Aku tidak ingin menyertaimu, aku tidak ingin bersama dengannya, dan aku tidak ingin memberikan salam kepadanya. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kesabaran kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa menahan amarah. Karena sesungguhnya sesuatu yang buruk tidaklah pantas, tidaklah baik dibalas dengan hal-hal yang buruk juga. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sarana yang bisa kita lakukan untuk memupuk kesabaran dan ketabahan di dalam diri kita adalah dengan puasa. As-sawmu nisfu as-sabri. As-sawmu nisfu as-sabri. Puasa adalah separuh kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Puasa menduduki peringkat ketiga dalam sarana penyucian jiwa. Dan puasa juga merupakan pembiasaan terhadap jiwa untuk mengendalikan syahwat manusia. Jika kesabaran termasuk kedudukan jiwa yang tertinggi, maka puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk bersabar. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, puasa adalah pendidikan jiwa dan mental jihad dalam menaklukkan keinginan, membudayakan sabar, revolusi untuk merubah kebiasaan buruk dan negatif. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, serta kesabaran dalam menahan diri dari kebiasaan maksiat merupakan dua kesabaran yang bisa dibina melalui puasa Ramadan. Sahabat kurma yang berbahagia, jika seseorang mampu menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri, maka ia akan mampu menahan diri dari hal-hal selain ini. Mereka akan mampu menahan emosinya, menahan kemalasannya, menahan kelalaiannya, dan menahan diri dari sifat-sifat negatif lainnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sabar adalah rajanya akhlak. Sabar adalah rajanya sifat terpuji. Bila manusia memiliki rasa sabar, memiliki sifat sabar, maka dia akan memiliki sifat terpuji lainnya, seperti lemah lembut, malu, disiplin, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kenapa? Karena semua akhlak terpuji itu lahir dari sifat sabar. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sabar ini penting? Karena tak lain dan tak bukan adalah karena kesabaran itu merupakan kunci kesuksesan dan kemuliaan bagi manusia. Nah, bagaimana caranya agar puasa Ramadan ini bisa melahirkan karakter sabar dalam diri kita? Ada beberapa hal tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jernihkan niat dan ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fokuskan pikiran kita dalam berpuasa. Ini belum seberapa jika kita bandingkan puasa di alam mahsyar atau di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir dan merenungi betapa hebatnya, betapa maha luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, mari kita biasakan menahan emosi dan perasaan. Jangan mudah baper terhadap hal-hal yang bisa mengganggu pahala puasa kita. Kemudian yang kelima, keep smile, berlapang dada dalam menerima apapun. Yang terakhir, mari maksimalkan amalan-amalan ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Semoga dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa ini bisa membentuk karakter sabar pada diri-diri kita dalam menyikapi kehidupan ini.
Wallahu a'lam bishawab. Afwan wa minkum. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.